Halo, selamat datang ya di channelnya 1SKS. Nah, pertama-tama aku ingin memperkenalkan dulu kenapa dinamain dengan 1SKS. Nah, 1SKS itu sendiri sebenarnya terinspirasi dari ketika dulu aku kuliah nih. Nah, ketika kita kuliah kan kita selalu berhubungan dengan yang namanya mata kuliah. Kalau kita bicara tentang mata kuliah, maka tidak jauh-jauh dari yang namanya SKS, 2 SKS, 3 SKS dalam satu mata kuliah. Nah, di sini kita ambil saja satu SKS. Di mana satu SKS itu sebenarnya setara rata-rata ya 50 menit sampai 1 jam nih satu SKS secara general. Nah, terus kenapa dengan satu SKS? Gini, seringkali kita ngelihat bahwa ada orang nih ya, dia ingin menguasai sesuatu, dia ingin belajar sesuatu atau ingin bisa sesuatu. Misalkan bisa main musik atau ingin bisa kimia atau bisa olahraga dan sebagainya. Terus ketika mereka ingin belajar nih, seringkali mengeluh bahwa tidak punya waktu dengan alasan sibuk dan berbagai alasan lainnya gitu. Nah, tapi gini, tidak sedikit juga orang yang bisa A, bisa B, bisa C. Nah, ternyata ya orang-orang yang banyak bisa hal ini atau benar-benar jago di bidangnya, untuk dia menguasai sesuatu itu dia selalu menyediakan waktunya setiap hari untuk belajar yang ingin dia pelajarin gitu. Nah, disinilah sebenarnya filosofi satu SKS itu muncul. Kalau kalian ingin memang ingin bisa sesuatu, ingin menguasai sesuatu, maka luangkanlah waktu paling tidak ya dalam 24 jam itu kita luangkan waktu 1 jam atau 50 menit yang mana setara dengan satu SKS per harinya untuk menguasai apa yang ingin kalian kuasai gitu. Karena gini, pada dasarnya adalah semua orang ada di dunia ini ya, semua orang yang ada di dunia ini itu punya waktu yang sama yaitu 24 jam. Hanya tinggal bagaimana cara kita memanfaatkan waktu yang ada untuk meningkatkan kualitas kita. Seperti apa contohnya nih? Baca buku ya, baca buku, kemudian belajar tentang apapun itu ya gitu. Jadi disitulah filosofi satu SKS ini muncul. Nah, satu SKS itu sendiri kita punya di Instagram dan di YouTube. Kalau di Instagram itu @1SKS. Di sini kita ingin buat sains itu benar-benar dekat dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya gimana? Misalnya gini, ketika kita minum es teh gitu ya, kita kan sering menambahkan es dalam teh kita. Nah, kemudian biasanya ketika kita menambahkan es ke dalam suatu cairan ya, ke dalam minuman kita tuh biasa kan dia akan mengapung. Nah, penjelasan mengapa es itu mengapung, nah itu ada dijelaskan secara sainsnya tuh seperti apa. Kemudian ketika kita makai nih mantel hujan, hujan itu kan tidak tembus ya ke dalam, dia itu berada di luar mantelnya tuh, di luar kulit mantelnya tuh. Nah, itu juga ada penjelasan secara sainsnya mengapa air hujan tidak tembus ketika kita menggunakan mantel. Nah, kita ingin buat dimana sains itu dekat nih dengan kehidupan sehari-hari. Fenomena-fenomena yang ada kita jelaskan alasannya kenapa ya. Kemudian di YouTube kita akan fokusnya ke materi-materi kimia, bisa itu SMA ataupun kuliah. Nah, menurut aku nih, secara general kimia itu dibagi menjadi dua. Pertama, yang sifatnya itu yang sifatnya adalah bacaan atau mungkin aku bisa bilang teori ya. Jadi teori yang aku maksud di sini di luar dari hitungan. Contohnya apa nih? Kayak kita belajar tentang ikatan. Ada ikatan logam, ikatan kovalen, apapun itu. Kemudian apa? Misalnya kita belajar tentang koloid. Nah, kalau kita ngomongin tentang koloid berarti kan kita banyak bacaan nih, teori dan sebagainya. Kemudian bisa jadi kayak teori atom ataupun sistem periodik misalnya. Oke. Ya, ini untuk yang sifatnya tuh bacaan. Kemudian ada yang sifatnya hitungan. Contohnya nih, sifatnya hitungan seperti apa? Ya udah pasti semua orang tahu kayak bab tentang stokiometri. Nah, stokiometri ini dia akan lagi-lagi berhubungan dengan hitungan. Contohnya apalagi? Termokimia juga ya, dan lain sebagainya. Nah, kemudian kalau gitu nih, bicara tentang hitungan,
kita udah pasti memerlukan dasar matematika yang oke nih. Karena gini, kalau kita bicara tentang matematika ya, matematika itu kepakai di semua ilmu cabang sains nih. Ya, karena ya dia menjadi base nih dari cabang-cabang ilmu sains yang lainnya. Kalau di kimia sendiri itu tentu saja tidak terlepas dari yang namanya matematika. Mungkin kalian akan bertanya, di mana contohnya ketika kita ingin memakai matematika di kimia itu contohnya di mana? Oke. Kalau kalian pernah belajar nih, misalkan kalau aku punya senyawa ya. Kalau aku misalkan punya senyawa, nama senyawanya adalah mangan 4 oksida. Kalian disuruh buatlah ya nama senyawa ini, kita buat ke dalam rumus molekulnya gitu. Nah, percaya atau enggak, ketika kita ingin membuat nih nama senyawa ini ke dalam rumus molekul, kita membutuhkan konsep yang udah kita belajar dari SD ya tentang matematika itu adalah KPK. Faktor kelipatan terkecil. Loh, kok bisa? Nah, gini. Kalau bicara tentang mangan, berarti kita unsurnya adalah Mn. Kemudian karena di sini 4, maka muatannya 4 positif. Oksida itu ya oksigen. Nah, karena dia berada di golongan ke-6, maka nanti muatannya adalah 2 negatif gitu. Di sini, maka kita berlakulah hukum KPK. Berarti kita tinggal mencari KPK 4 sama 2 itu berapa. Kita mulai ya. Misalkan 2 itu 2 kali 1, 2 kali 2, 4. Kalau 4 itu berapa? 4 kali 1, 4. 4 kali 2 sama dengan, 4 kali 2. Kita hapus dulu, ini penulisannya salah. 4 dikali 2 sama dengan 8. Berhenti di sini karena apa? Kita udah dapat nih KPK-nya yang sama ketika dikalikan, yaitu ini 4. Berarti 4 sama 2 KPK-nya adalah 4. Nah, karena 4 yang di sini kita kali 1 ya, karena dia udah 4, 2 negatif ya di sini kita kali 2 sesuai dengan ini nih gitu. Ya. Berarti kalau gitu rumus molekuler menjadi Mn. Karena di sini 4-nya hanya dikali 1, maka kita tidak tulis apapun di sini. O-nya ini ketika dia dikali sama 2 maka menjadi MnO2. Inilah rumus molekul mangan 4 oksida nih. Nah, di sini kalian tahu, oh ternyata KPK itu dengan kita ngerti KPK kita bisa membuat rumus molekul kalau kita dikasih nama senyawanya nih. Itu salah satu contohnya. Contoh yang lainnya apa misalnya persen. Nah, kalau kita bicara tentang persen dalam ketika kita di SD ya, konsep dasar persen itu tuh sangat sederhana nih. Misalkan kalau aku punya ada 6 kotak ya. Nah, ketika aku punya 6 kotak, 3 diantaranya ini aku arsir. Pertanyaannya misalnya nih, berapa persen kotak yang diarsir? Nah, gimana caranya tuh? Berarti persen kotak yang diarsir tinggal ya udah yang diarsir berapa? Ada 1, 2, 3 gitu kan? Ada 3 kotak. Totalnya berapa? Ada 6 dikali 100. Berarti ini nanti hasilnya sama dengan 50%. Nah, konsep persen itu sendiri nanti kepakai ketika kita ngitung nih. Ada perhitungan. Jadi istilah di kimia itu ada rumus. Di mana rumus itu menggunakan konsep persen. Contohnya, daripada menghayal ya. Di sini kita punya misalnya persen massa. Nah, persen massa ini rumus kimia ya. Jadi rumusnya tuh gini. Massa dari elemen, massa dari unsur dibagi dengan massa dari senyawa. Massa dari senyawa, kita singkat aja senyawa, dikali 100. Nah, kalau kalian cermatin ya, rumus ini sama akan terrelate sama konsep persen yang ada di sini nih, yang kotak di sini nih. Jadi massa dari unsur tuh ibaratnya yang bagian kecilnya atau bagian targetnya yang ingin dicari dibagi dengan ya massa semuanya gitu. Sama seperti ini. Targetnya mana? Oh, yang diarsir. Dibagi dengan total keseluruhannya. Ini konsepnya sama nih. Nah, jadi cuman kan bahasanya tuh bisa beda-beda. Tapi once kalian ngerti konsepnya, persen itu seperti apa akan lebih mudah. Contoh lain misalkan apa di pembulatan. Kenapa kita memerlukan pembulatan di kimia nih? Karena gini, kalau kita hitung ya stokiometri, itu kan pasti angkanya komanya banyak-banyak ya. Nah, biasanya kita disuruh bulatkan nih kedua angka penting, 3 angka penting dan sebagainya. Nah, pembulatan itu kita udah belajar dari SD ya. Jadi di sini aku review sedikit. Kalau misalkan aku punya angka 3,5 karena dia nih angkanya 5 atau ya di sini ya nih
5 atau di atasnya, maka kita bisa bulatkan dia ke 4. Kalau misalkan kita punya 3,4, karena ini di bawah 5, maka kita bulatkan dia ke 3. Nah, ini adalah sedikit teori tentang pembulatan. Nanti juga ada angka pentingnya. Nah, nanti seperti apa lebih detailnya, aku akan kasih semua playlistnya tentang matematika yang memang kepakai di kimia. Moga-moga nih dengan kalian menguasai fondasinya dulu nih, kalian lebih mudah belajar kimia, khususnya tentang teori yang melibatkan perhitungan. Oke?